103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DP Mania, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Kabarnya selalu sehat sentosa. Seperti biasa di hari Reboan. Reboan. Iya. Hari Rabu tanggal 18 di bulan Oktober 2023. Ya, 1 jam kebersamaan kita di Haryono Show DP Mania. Saya asistennya Prof ya. Nah, yang punya acara Profesor Haryono Suyono pastinya. Dan selalu hadir tamu-tamu istimewa DP Mania semuanya. Jangan lupa ya di sosmednya kita untuk terus nontonin karena siaran langsung di live IG di 103.4 FM Jakarta. Terus juga mendengarkan dimanapun DP Mania berada melalui streaming di www.103.4fm.com. DP Mania hari ini istimewa. Lebih istimewa lagi nanti ada apakah di tanggal 29, sekarang kan tanggal 18. Persiapannya pasti sudah matang. Kenapa sih Bang Hendra? Karena tamu spesial hari ini Hendra nggak sendiri, ya asisten. Dia punya acara kan Prof. Karena DP Mania Yayasan Stroke Indonesia atau Yastroki akan menggelar Jambore Stroke Indonesia. Dia hashtagnya yang kedua nih di Jakarta, tepatnya di Lapangan Banteng ya. Ya. Waduh, saya sering kesana, apalagi kemarin pas acara Plona tuh, sebulan penuh di sana. Oh, ya. Saya kira olahraga. Iya, sekali olahraga Plon. Sebelahnya ada lapangan bolanya ya. Iya. Dekat patung itu ya, patung yang bebas, yang betul. rantainya diputus ya. Jadi, Di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2023 mendatang. Nah, Jambore tersebut dilaksanakan untuk memperingati Hari Stroke Sedunia DP Mania. Nanti DP Mania pasti pengen tahu, apalagi saya pengen tahu lebih lanjut ya dari Jambore tersebut, acara atau kegiatannya apa saja, terus siapa saja yang boleh mengikuti acara tersebut. Saya boleh nggak ya? dengan senang hati. Nah, peserta utamanya apa saja, mengapa harus menyambut Jambore Stroke yang kedua ini dengan gembira, pokoknya banyak banget ya. Yang pengen saya tahu, DP Mania juga pasti pengen tahu. Nanti pastinya kita akan kasih info dari Ketua Panitia Pusat Jambore Stroke Indonesia, Dr. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tugas Ratmono, spesialis syaraf atau neurologis ya. Neurologis. Ya. Dan alhamdulillah DP Mania narasumbernya sudah hadir ya. Ketua Umum Yastroki Pusat Dr. Mayor TNI Purnawirawan Tugas Ratmono, spesialis neurologi yang sudah hadir. Dan sebelum nanti bincang-bincang, saya tanya dulu dong kabarnya. Prof, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau kita bicara stroke dan Hari Stroke Sedunia, Iya. sebenarnya stroke itu sepele karena sebabnya hanya dua saja, penyempitan saluran darah atau pecahnya saluran darah. Tetapi itu tidak berdiri sendiri. Jadi sempitnya itu mungkin karena penyakit-penyakit yang telah dibawa oleh yang bersangkutan seperti jantung, diabetes, lalu darah tinggi, itu yang menyebabkan saluran darah itu menyempit atau nanti pecah karena sudah terlalu terlalu berisiko, kaku dan tipis mungkin ya. Itu lalu pecah ya. Jadi agak sukar kalau mencegahnya pada saat kena stroke, tapi mencegahnya harus jangan sampai kita kena penyakit darah tinggi, jangan penyakit jantung, jangan penyakit diabetes dan lain-lain yang menyebabkan perubahan-perubahan struktur dari saluran-saluran darah yang terutama menuju ke otak ya Pak. Iya betul. Ya jadi sebenarnya mencegahnya bukan stroke-nya, tetapi jangan sakit. Ya harus tetap sehat, makanya harus gembira. Karena gembira itu kalau sakit tidak bisa gembira. Jadi harus gembira supaya kita jangan sakit. Ya, kalau tidak sakit tidak kena stroke. Nah kira-kira kan begitu ya. Betul. Gembira dan jangan lupa bahagia, Bro. Ya, jangan lupa bahagia. Jadi harus kita buat suasana hidup itu gembira dan ceria ya. Iya. Nah,
Gitu. dan bahagia dengan sendirinya. Baik, DP Mania itu dia yang sampaikan Prof, dan pastinya Tapi karena ini sekarang menyangkut anak muda, dengan sendirinya kita harus sebanyak mungkin menyertakan anak muda itu bergembira. Jangan TV sekarang ini isinya korupsi, perkelahian. Jadi tidak ada hiburan-hiburan yang menarik anak muda. Iya. Nah, DP Mania kalau ngomongin anak muda, saya merasa masih muda, apalagi DP Mania juga muda semua. Di depan saya juga masih muda semua nih. Ada Mbak Jessica, ada krunya. Ini krunya Stroki nih yang dibawa sama dokter tugas. Kalau ngomongin muda nih Prof ya dokter, sebelum nanti saya ke dokter, saya kan merasa masih muda, tapi kalau yang namanya stroke saya jadi bukan takut ya, mewaspadai. Kalau sudah mulai ada mata kedut-kedut, waduh, terus tangan juga ya udah mulai susah digerakkan gitu, aduh. Nah, ini kan gejala, jangan disepelekan DP Mania. Dan ini langsung ke spesialisnya dokter tugas. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu Bang Indra. Iya. Sehat selalu Prof ya. Kelihatan ceria, kelihatan ceria. Harus ceria. Ketemu dokter tugas itu, ini dokter atau anak muda begitu. Dokter yang masih muda, Prof. Katanya tadi harus selalu bergembira, ceria. Ceria. Jangan lupa bahagia. Jangan Gitu, lupa Pak. bahagia. Jadi kita harus ceria, Prof. Ya, sebab kalau kita bisa gembira sepanjang hidup, tidak ngerasani orang lain, tidak terlalu terjun ke bidang-bidang yang banyak kerusuhan, dengan sendirinya kita gembira dan bahagia. Nah, ini salah satu syarat bagaimana hidup itu gembira, ceria dan bahagia. Iya, betul. Nah, dokter tugas nanti akan menyampaikan ya tentang Jambore Stroke Indonesia, memperingati Hari Stroke Sedunia yang kedua ya. Jambore yang kedua. Prof dan dokter tugas. Monggo dokter tugas. Nah, ini sebelum bahas mengenai Jambore Stroke yang kedua tahun 2023, gimana kalau kita merefresh dulu ya dokter ya, mengenai stroke. Nah, apa saja nih tanda-tanda awal sebelum terjadi stroke, terus juga apa yang harus dilakukan secara berkala untuk cegah terjadinya stroke dengan perilaku cerdik ya waktu itu ya. Saya pikir gini Pak Indra, Pak Indra, jadi memang kita harus selalu waspada pada stroke ya. Kenapa waspada? Karena secara global dunia itu juga ternyata angka kejadian stroke itu terus meningkat terus. Meningkatnya bukan sedikit Pak. Persenannya lebih dari 50%, jadi cukup tinggi. Kematiannya juga begitu. Disabilitas atau kecacatannya itu juga tinggi. Nah, pasca stroke ya. Pasca stroke-nya ya. Nah, inilah yang kita harus betul waspada gitu ya. Dan karena stroke bisa dicegah, Pak. Bisa dicegah ya. Tadi dengan Prof udah bincang-bincang juga bahwa stroke itu kan akibat kan gitu ya. Akibat dari apa? Misalkan ada gangguan jantung, ada gangguan kencing manis, diabetes gitu ya. Kemudian lagi ada darah tinggi gitu ya. Dampak dari kolesterol mungkin tinggi. Dampak dari itu ternyata tadi Prof nyampaikan dua sih sebenarnya masalahnya. Satu tersumbat atau pecah gitu. Nah, kondisi tadi jantung, darah tinggi, kencing manis itu akan membuat tadi pembuluh darahnya bisa tersumbat atau bisa pecah. Karena dalam proses lama nanti ya kita pernah dengar kan ya arteriosklerosis, nah pengkakuan pembuluh darah. Nah, itu dampak dari kondisi tadi gitu ya. Terus lama-lama tidak dicegah menebal. Kemudian kalau penebalan itu bisa pecah juga, muncul tadi kayak gumpalan-gumpalan nyumbat juga. Nah, tersumbat ya. Tapi dalam waktu lama penebalan itu kaku gitu ya. Di ujungnya itu bisa menipis justru. Kayak kantong gitu, Bro. Kalau kedokteran itu ada namanya mikroaneurisma gitu. Nah, itu mudah pecah. Nah, makanya dua tadi, Bro. Bisa tersumbat, bisa pecah. Nah, yang penting kita waspada dengan apa? Kita harus pola hidup sehat, minum cukup, makan imbang gitu ya.
Kalau dari Kementerian Kesehatan itu udah disampaikan kita harus hidup cerdik gitu. Iya. Dan mulainya harus dari sejak kecil. Harus dari muda, Bro. Dari Jangan muda. tua-tua baru hidup sehat. Begitu. Karena sekarang kan ya Bro kan pernah nyampaikan stroke itu tidak pilih-pilih. Iya. Umur muda kena juga sekarang. Betul, gitu ya. betul. Biasanya kan kita stroke, lansia gitu ya. Sekarang Karena mulai mudanya muda. makanya udah nggak teratur. Nah, kan pola hidupnya nggak bagus sehingga muncul tadi kalau tidak pecah tersumbat Iya. karena namanya ada arteriosklerosis tadi ya, penebalan darah yang menyebabkan itu bisa muncul sumbatan-sumbatan. Betul. Dan dinding darah menipis jadi. Menipis tadi. Nah, kalau tekanannya tinggi langsung pecah. Pecah, iya. Nah, ini yang kita harus betul-betul waspada, mencegah ya. Iya. Kalau pecahnya di tempat lain tidak apa-apa, tapi pecahnya di otak. Di otak. Nah itu Nah, ini. yang jadi stroke itu karena pecahnya di Di otak. otak ya. Jadi kan Kalau tidak di otak sih biasa-biasa ya. bukan stroke yang jalan. Hmm. Ada lagi Prof, tidak di otak. Sekarang kan dikembangkan. Kalau itu sumbatan atau pecahnya di retina, gitu, Iya. arteri pembuluh darah yang ke mata, Mata, iya. retina, itu juga stroke sekarang, Pak. Dan juga aliran darah, misalnya tersumbat di sumsum belakang atau di kedokterannya medula spinalis atau itu juga stroke. masuk stroke saat ini, Prof. Oh. Dikembangkan lagi. Istilah stroke tidak hanya di di otak saja, tapi di arteri atau pembuluh darah ke retina mata dan juga aliran darah yang ke Tulang belakang. tulang sumsum tulang belakang gitu. Itu yang kita harus Karena waspada. bahayanya sama saja ya. Sama nanti kelumpuhan gitu ya, masalah mati rasa dan seterusnya. Nah, berarti kita harus waspada kalau super waspada. Kalau misalkan nih tiba-tiba nih kuncinya stroke itu tiba-tiba nih mulut mencong gitu ya, bicara kok pelo atau malah nggak bisa, nggak jelas, satu anggota gerak itu kok lumpuh gitu. Iya. Tiba-tiba udah 3 itu aja gejala itu atau salah satu udah ini stroke. Nah, maka harus segera nih ke rumah sakit yang memang betul-betul bisa melayani. Karena stroke waktu tadi. itu sangat penting. Ada namanya stroke. golden period, Prof. Ya. Jadi waktu emas gitu ya, Pak. Iya, Maka iya. ada istilah time is brain gitu ya. Nah, waktu adalah otak gitu. Karena kalau kita terlambat, nah sumbatan itu membuat kerusakan otaknya lebih luas. Ya. Kalau udah luas, lebih susah untuk mengembalikan fungsinya. Itu Prof yang dimaksud golden period. Kalau sumbatan golden periodnya itu 4,5 jam. Jadi diharapkan 2 jam itu sudah di rumah sakit sehingga ditangani, kemudian bisa diberikan obat untuk melancarkan lagi ya. Itu Bang Indra ya. Iya, baik DP Mania. Tadi saya juga mencatat pembuluh darahnya kan membeku, terus pecah. Nah, pecah itu yang jadi gumpalan juga ya, kalau tanggapan saya salah. Iya. Betul ya, Dok ya? Ini kan misalkan gini, Kan gumpalan darah gampangnya nih. gini, Ah, pembuluh darah itu kaku ya. Terus ada penebalan di situ. Ya. Tebal gitu ya. Ah, Tipis. Nah, tebal, permukaan tebal penebalan itu permukaannya tipis. Terus jadi pecah. pecah. Gitu. Nah, pecahan itu jadi Gumpalan lagi ya. Lumbat. Oh. Nah, gitu. Ini yang harus kita Iya. waspada Jadi mekanismenya lagi. seperti itu. Mekanisme memang. Iya. Waduh. Tapi Betul, memang harus itu hati-hati. ya ujung-ujungnya atau awal-awalnya dari tadi darah tinggi, kencing manis, gangguan jantung, Iya. kolesterol Tidak tinggi, mendadak. gitu. Jadi Iya. itu satu proses. Ada proses. Iya. Kejadiannya mendadak, Bro. Kejadiannya mendadak, Nah, tapi tapi ada prosesnya proses lama. Iya. yang itulah yang kita bisa waspada, harus dicegah. Iya. Itu Bang Indra. Termasuk juga kalau ada benturan ya, kalau dokter Benturan, ya, misalkan gimana? naik kendaraan tanpa helm gitu Ya. kan bahaya jatuh. Wah, itu beda Beda. cerita. Itu namanya karena trauma atau benturan kepala. Oke. Itu misalnya trauma bisa berbeda lagi. Iya. Memang bisa Iya. merusak otak. Iya. Tapi itu berbeda dengan stroke. Dengan stroke, Kecuali sedang naik motor, Hmm. kena stroke, tiba-tiba jatuh, ya kepala terbentur. Beda Iya, lagi beda ceritanya. lagi. Dua kali. Dua ya. kali itu. Iya. Wah. Gitu, Bro. Iya, hati-hati Ya. DP Mania, lebih baik mencegah dan waspada. Betul. Apalagi cerdik ya, harus cerdik tadi ya. Cerdik, Cenny apa itu Cenny? Jadi proses stroke itu sebenarnya proses
finalisasi dari beberapa keadaan ya. Keadaan yang tidak tertangani dengan Betul, baik. betul. Iya. Tidak tercegah gitu. Jadi kalau keadaan-keadaan itu dicegah, tidak stroke, ya, kan begitu. Betul, maka kita harus waspada dan harus cerdik, Prof. Betul. C-nya itu adalah cek kesehatan rutin, Prof ya. Sekarang berkala ya. Berkala gitu. E-nya itu nyahkan jangan ngerokok sama alkohol gitu, Prof. Iya. Kemudian R-nya itu harus rutin olahraga tadi, Prof. Maka Iya. tadi saya pikir ke lapangan banteng olahraga. Tadi Iya. cek apa udah. Tapi itu untuk ceria, itu Iya, tetap untuk ceria. membawa gembira. Ya, Karena gembira. baru selesai acaranya. Iya, betul. Dilanjut sekarang R ya, jambore rutin, ya. rutin olahraga. Iya, Kemudian iya. D-nya itu Diet makan seimbang. diet imbang, Mhm. ya, makanan harus imbang. Iya, ya. iya. I-nya istirahatnya harus cukup. Iya. K-nya yang penting nih, K-nya Nah, nih. ini nih. Nah, jangan stres, kendalikan stres itu. Kelola stres, Kelola ya. stres. Iya, Itu iya. yang penting. Jadi cerdik itu berpikir begitu. positif lah. Harus Iya, iya. positif, Rob. Jadi betul. ada tetangganya berkelahi, ya kita Ya, jangan ikut positif, berkelahi. jangan ikut berkelahi. Ada para politisi itu berkelahi ya. Ya. Anak Wah. takut, ya. Itu saya pernah di Australia itu Iya. anggota DPR itu di ruang sidangnya berkelahi, Iya. tapi sesudah keluar ruang sidang Akur. sama-sama minum bir. Ah. Saya bilang kenapa begitu? This is part of the Bagian dari bagian dari kehidupan. kegiatan. Oh, kegiatan, Karena ya. ditonton orang, ditonton para pesertanya Supaya ramai, Bro ya. supaya rame. Tapi sudah itu di luar salam-salaman, Iya. pada minum bir berbarengan. Nah, jadi itu hebat itu. Kalau kita Ya. di luar masih pada Masih perebut-perebutan. gontok-gontokan. Lanjutin Ya. lagi di luar panas-panasan lagi gitu ya. Jadi jangan heran kalau para politisi itu di luar juga sama-sama. Ya. Ya. Karena mungkin K-nya kurang dipahami, Bro, mungkin. Mm-mm. Kendalikan stres kan, gontok-gontokan termasuk stres juga, Bro. Betul, Jadi, ya. nah, itu kendalikan, berarti cara berpikir emosinya itu terkendali. Iya, harus Bagus dikelola lagi ya. gitu kan. Jadi tidak disertai kebencian, Iya, bahwa itu is part of the sandiwara gitu. Oh, iya, iya. Sandiwara politik itu memang berdebat, tapi Iya. tidak harus benci. Iya, iya, iya. Bagian dari sandiwara. Bagian dari sandiwara. Setelah itu damai lagi. Ya. Malah minum bareng, ngopi bareng-bareng lagi gitu Betul, ya. betul, betul. Oke, itu tadi tentang stroke, gejala-gejalanya disampaikan dokter tugas. Nah, sekarang DP Mania Ya. ini yang tema Jambore Stroke yang kedua dari Yastroki nih DP Mania ya. Mm-mm. Nah, ini waktu itu yang pertama di Jogja ya, Di Dok Jogja. ya. Nah, Ya, sekarang kan di Oktober yang lalu di Yogyakarta. Jogja, ya. Sana ramai juga, ada PAWE dan seterusnya, kan? Iya. Di sana. Pas ya sama juga bulan Oktober ya. Ya kan 29 Oktober kan. Oktober. Ya. Hari Iya. stroke Hari sedunia. stroke sedunia. Ya. Iya. Nah, Dok, untuk mengapa kita harus menyambut Jambore Stroke dengan gembira? Wah ya, kalau nggak gembira kita nggak bisa Kena meriah. stroke lagi. Bisa kena stroke. Ya, Iya. ya jadi Jambore ini sebenarnya kita bertujuan untuk selalu mengingat, gitu ya. Iya. Selain kita, kalau arti harfiah Jambore itu kan kita berkumpul, bersenang-senang tadi ya. Nah, Iya, iya. dalam konteks bersenang-senang berarti kita harus bergembira. Bergembira. Ditandakan Jambore itu bergembira. Tapi ada hal yang kita ingin sampaikan gitu. Ya mari harus waspada, jangan terkena stroke gitu ya. Itu namanya kayak kampanye lah Pak, kampanye stroke namanya. Nah, itu di Jambore itu. Nah, di Jambore itu nanti untuk kali ini kita lihat sih meriah Pak. Kalau dulu tahun lalu kami jadi ketua panitia pusat ya. Tahun ini ya ada panitianya, Iya. tapi saya kan disuruh Prof untuk melanjutkan jadi ketua Yastroki, jadi ketua juga. Nah, untuk ikut menyiapkan Jambore ini dengan baik. Di sana nanti mulai dari pagi sampai malam nanti Bang Indra ya. Iya. Jadi di situ bergembira terus. Pagi-pagi kita udah nanti bergembira keliling Old City Tour ini Pak. Nah, ada disiapkan bus, nanti bisa ikut City Tour, melihat bangunan-bangunan yang kuno gitu ya. Nah, itu bergembira kan sambil Iya, bergembira. iya, iya. Kemudian masuk ke lapangan banteng, wah senam stroke gitu bergembira gitu ya. Kemudian habis itu bergembira ya kita
ada ini dari pesertanya kan dari macam-macam nih. Ada yang insan pasca stroke, ada yang nanti dari mahasiswa, ada dari pramuka, ada dari sekitarnya situ. Yang kemudian hari Minggu ini Pak. Iya, iya. 29 itu hari Minggu. Nah, hari stroke sedunia itu waktu nanti ya, itu hari Minggu ya, 29 Oktober 2023 itu hari Minggu. Nah, hari Minggu biasanya di lapangan Banteng itu memang banyak orang olahraga tuh. Iya, iya. Tapi di sana memang saya flora fauna, kemudian dilanjut kelihatannya dengan KLH di situ mirip-mirip juga kan, ada pameran di situ. Iya, Dan iya. kita kolaborasi dengan beliau-beliau kan sana untuk menyiapkan jambore ini. Nah, jambore kali ini di Jakarta ini memang selain kegembiraan dari beberapa peserta, kita memang mengajak berbagai stakeholder gitu ya. Tidak hanya dari kelompok Yastroki, tapi ada dari kemarin kita ngadep ke Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia gitu ya, Persi, kemudian dengan Irsja nanti, kemarin dengan Pemda DKI kita kolaborasi, Kemkes gitu ya. Dan ini kita harus ajak bersama-sama supaya kegembiraan ini meluas gitu ya, lebih luas. Nah, tapi ada poin lagi Pak Indra. Iya. Di sana nanti kita akan mengukuhkan atau melantik gitu. Satu, melantik cabang-cabang Yastroki di 8 cabang nih di Indonesia. Jadi kita akan ramaikan lagi kan ke wilayah-wilayah ya. Kita bisa harapkan di tiap provinsi kita ada. Bahkan kalau bisa tiap kabupaten siapkan Yastroki gitu. Jadi ini memeriahkan untuk selalu, tidak hanya nanti tanggal 29, tapi itu seterusnya kita bisa bersama-sama selalu meriah, bergembira, selalu cerdik gitu ya. Iya. Untuk mencegah stroke dengan baik. Karena kalau kita lihat secara global ini, stroke ini terus meningkat tadi. Dan saya lihat lagi di peta global itu yang dibikin oleh World Stroke Organisasi atau WHO, mungkin ada Global Burden Disease. Itu ternyata peta Indonesia itu masuk peta warnanya yang ke arah coklat gitu. Saya pikir, waduh kok ngeri sekali ini. Nah, artinya kasus stroke, kejadian stroke di Indonesia tetap termasuk yang tinggi gitu dibanding beberapa negara yang lain. Kalau melihat warnanya gitu. Jadi per 100.000 penduduk itu di atas 218. Jadi angka paling tinggi di situ. Iya, Nah, ini iya, yang iya. Prof kita harus betul-betul waspada ya, betul waspada. Dari kecil tadi Prof mengingatkan, dari kecil udah harus pola hidup sehat gitu ya, untuk menghindarkan tadi penebalan pembuluh darah. Nah, supaya tidak ada sumbatan, tidak ada pecah tiba-tiba yang dinamakan stroke tadi. Nah, terus juga ada hal menarik itu nanti kita akan kukuhkan nih, stroke helper gitu. Wah, ini penolong stroke lah katakanlah, yang membantu saat kejadian betul-betul segera membawa ke dokter ya. ke fasilitas yang bisa melayani stroke itu. Jadi satu, pastikan dengan ada skor-skor ini. Oh ya, stroke gitu. Wah, udah langsung panggil ambulan kan. Atau akses yang cepat untuk ke rumah sakit yang ada di dalam peta wilayah itu. Nanti kita juga Yastroki berupaya bikin peta ini, Bro. Peta kalau peta misalkan ya peta wilayah, kalau misalkan di sini nih di daerah mana, Kuningan ya? Iya, Jakarta Selatan. Kuningan. Nah, dekat situ RT di situ katakanlah itu di mana yang paling dekat rumah sakit yang bisa nangani. Terus Iya. ambulan yang paling dekat nanti ini dari mana? Nah, kita berupaya nanti dengan sistem digital itu udah dipasang kayak panic button atau SOS gitu, pencet tuh ini sudah nyala langsung. Nah gitu, jadi ini yang kita akan upayakan ya, tentunya tidak hanya Yastroki yang bisa gitu, tapi kita harus berkolaborasi dengan berbagai leading sektor tadi atau stakeholder tadi ya, untuk betul-betul menyiapkan layanan stroke itu dengan ramah mestinya. Iya, ramah betul. Jadi kita harus semua harus ramah, mulai cegah juga ramah, kena stroke ada yang nanganin ramah juga, masuk rumah sakit ramah juga, dia semua cepat ya, semuanya jadi ceria. Nah, yang tercerminkan dari tadi Jambore Stroke Indonesia kedua ramah tuh tidak
selamanya, tapi di golden period itu utamanya ya. Iya, dan seterusnya, Prof. Di situ golden period, kemudian ya kan setelah itu dirawat juga. Nanti pelayanannya harus, fasilitasnya diharapkan lengkap. Orang-orangnya atau baik itu dokter, perawat di rumah sakit itu memang tahu persis tentang stroke gitu ya, bagaimana ngerawat stroke. Sehingga kalau itu kan jadi pasien keluarga merasa nyaman. Nah, disitulah ramahnya ya, Prof. Ramah di situ. Itu Bang Indra ya. Iya, ini berarti sinyal yang bagus ya, Prof ya. Kalau tadi yang dokter tugas sampaikan di setiap wilayah. Tadi ini Kuningan mana nih kata dokter gitu kan, Jakarta Selatan. Nah, terdeteksi kan langsung ada yang terkena stroke, tanggap langsung cepat gitu ya. Wah. Jadi itu bagian dari kecepatan itu yang sangat penting. Kecepatan, ketepatan dari Prof. Maka kalau stroke helper tadi, stroke helper, kita harus sertifikasi juga. Iya ya. Harus dilatih juga. Iya, gitu. benar-benar. Dan itu sifatnya relawan itu. Siapa yang ingin jadi relawan untuk stroke helper tadi, kita latih. Nanti dapat sertifikat, terdaftar, dan nanti terus ada pelatihan terus untuk penyegaran supaya tetap dia bisa mengenali dengan baik. Kalau ada beberapa keilmuan itu, bahwa ternyata salah satu kenapa terlambat ke rumah sakit, salah satunya adalah pengenalan stroke pertama kali, baik itu oleh yang kena stroke atau lingkungannya itu yang bisa menyebabkan jadi lambat ke rumah sakit. Nah, ini udah tadi Prof, hilang golden period tadi kan. Betul. Harusnya cepat pulih, ya jadinya lambat gitu. Nah, ini kan kerugian juga bagi karena kalau pecah itu berarti terus melebar ke bagian otak yang lain. Ya, ini akan menyebabkan kerusakan sekitarnya, Prof. Maka baik stroke pecah maupun sumbatan terutama itu harus segera rumah sakit coba ditolong gitu. Itu Prof, Bang Indra. Ya. Oke, baik DP Mania, kita lihat dulu ya Prof ya. Nanti lanjutin lagi di talk selanjutnya. Jadi DP Mania jangan kemana-mana. Saya ini pasti yang bakal helper stroke ini, yang relawan ini, harus ada nih di tingkat RT, RW atau bahkan kelurahan. Iya, di tempat saya nih kelurahan. Bang Indra harus daftar nanti. Harus daftar jadi relawan ya, biar cepat tanggap tadi ya Prof ya. Betul. Bisa cepat diatasi ya. Karena ada gini Prof, Bang Indra. Iya. Jadi kalau umur usia itu di atas 45 tahun kalau nggak salah, atau mungkin bahkan lansia gitu. Iya. 1 dari 4 itu terkena stroke. Nah, 1, 2, 3, 4 1. Karena berarti sudah terkena penyakit tadi, tinggi, jantung dan lain-lain. Betul. Nah, itu yang kemudian menjadi mempermudah penyumbatan, mempermudah penipisan dan sebagainya itu. Betul. Oke, Prof. Tadi yang disampaikan dokter tugas itu asik dan bagus banget ya. Jadi ini untuk gerakan masyarakat. Yang gerakan masyarakat itu berhasil untuk program KB dan juga berhasil untuk menangani masalah COVID. Jadi COVID itu sebelum gerakan masyarakat, itu gerakannya Kementerian Kesehatan itu nggak maju-maju, tapi begitu gerakan masyarakat selesai. Ya kan? Betul, Prof. Itulah yang namanya kita di Astrologi sekarang membangun. Tentunya ini harus didukung kolaborasi semua stakeholder, yaitu ekosistem penanganan stroke berbasis komunitas di kawasan mikro. Ini Prof, kita sebutnya itu. Kenapa begitu? Karena tadi semua komponen situ itu udah tercatat gitu. Tercatat, terkolaborasi. Jadi kalau ada stroke di mana gitu akan ketahuan cepat. Terus kemana lagi, itu yang penting, kemananya gitu, responnya mesti. Jadi kan kayak COVID Prof, COVID itu kan ada namanya deteksi, ya kan, preventif, prevent, detect, respon, gitu ya. Nah, ini sama juga, detect langsung, detect. Nah, orang stroke didetek, kemudian di preventnya apa? Prevent juga jangan cepat meluas lagi gitu ya. Betul. Jadi di prevent. Kemudian responnya apa? Segera ambulan atau segera ke rumah sakit yang ada layanan stroke. Itu yang kita akan di rumah sakit suarakan terus. Dokternya gitu. juga harus cepat. Ya. Cepat Prof. Karena harusnya sudah dilatih dengan bagus. Di rumah sakit itu ada namanya code stroke Prof. Code stroke. Jadi kalau ada stroke datang langsung mestinya dibunyikan alarm code stroke.
Nah, artinya dokter masing-masing itu, dokter saraf, dokter radiologi, dokter radiologi intervensi gitu ya, atau neurologi intervensi, kemudian bedah saraf gitu, yang anestesi yang terkait itu otomatis sudah langsung respon gitu ya. Nah, tinggal nanti dibutuhkan atau tidak gitu ya. Yang penting udah siap sedia. Kalau itu sampai dibutuhkan pembedahan katakanlah. Kemarin kan ada yang tanya harus dibedah apa enggak gitu. Pembedahan udah siap mereka karena code stroke tadi. Nah, tapi yang paling penting ini perlu dikasih obat untuk segera, namanya trombolisis gitu ya. Harus segera dilancarkan obat dalam kurang dari 4,5 jam. Iya tidak? Nah, kalau iya, dokternya udah siap, perawatnya juga semua siap. Itulah Prof, nanti kalau udah begitu, ya itulah yang kami berpikir itu namanya ramah stroke kayak gitu. Itu di rumah sakitnya saja udah ada konstruk. Nah, jadi responnya di perwilayah itu harus lebih lagi ya, Dok ya. Harus dibangun dari wilayah tadi yang rumah sakit tidak bisa berdiri sendiri. Iya, saling terkait ya, Prof ya. Jadi kalau di dalam ilmu penanganan stroke itu namanya ada rantai penanganan. Rantai itu bukan rantai gelang aja ternyata. Ada rantai penanganan stroke dari pra rumah sakit sampai ke rumah sakit, sampai balik lagi ke rumah. Pranya itu bisa di rumah ya, di rumah atau tempat kejadian dimanapun pra itu, kemudian di pre rumah sakit satu jaringan ya, network yang kuat ya. Nah, nanti pre-nya itu adalah ambulan tadi ya. Ambulan itu ya bukan hanya ambulan yang ngangkut saja, tapi ada ambulan yang bisa mendeteksi dia dari waktu ke waktu perkembangan stroke-nya tadi setelah kejadian dari rumah. Nah, itu rantai terus diterima di gawat darurat. Nah, tadi code stroke itu sudah dibunyikan. Gawat darurat sudah langsung karena ada yang bisa keliru juga dalam mendiagnosis gitu. Bukan stroke gitu, taunya stroke kan. Ya, lebih baik kita ngomong stroke tapi bukan stroke kan gitu. Nah, kalau stroke memang benar stroke, nanti di kuncinya kan malah ada di rumah sakit itu sebenarnya dalam 45 menit ya, atau kurang dari 60 menit itu sudah istilahnya jarum sudah menempel di situ gitu. Artinya udah siap disuntik untuk obatnya tuh, Prof. Jadi datang langsung CT scan, pastikan perdarahan atau sumbatan gitu. Atau ngomong stroke kan, Prof? Iya. Nah, setelah itu sumbatan, cek semuanya oke, langsung needle masuk obatnya tadi. Kurang dari 60 menit. Itu standarnya di dunia ini seperti itu. Oke. Gitu. Saya semakin tertarik yang jadi helper stroke nih DP Mania. Stroke helper ya. Stroke helper. Okay. Nah, nanti mungkin harus seperti apa, langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD atau mungkin cukup ditangani karena kan dapat pelatihannya ya, Dok para stroke helper tadi ya. Wah, ini sih cukup mungkin ditangani dengan nggak usah ke bawa tingkat tingkat-nya mungkin enggak itu. Bukan gitu. Harus ya. Jadi gini Bang Indra. Stroke helper itu membantu mengenali bahwa ini stroke. Iya. Oh, ini stroke. Nah, langsung gitu. Langsung responnya panggil 119 ya. Iya. AGD ya, ambulan gawat darurat. 119 mungkin 118. Kemana? Segera ke rumah sakit yang ada layanan stroke-nya nanti. Makanya kita perlu peta ini yang bagus nih. Tapi stroke helper itu adalah membantu mengenali dan mengarahkan kemana ini gitu. Iya. Itu yang penting. Jadi bukan mengobati. Ya, gitu. Maksudnya ini benar tadi harus cepat tanggap ya. Benar. Tapi kalau indikasi tentang stroke harus kalau juga keluarganya gitu ya. bilang ini bukan stroke, udahlah. Udah baru. Ini bisa meyakinkan. Iya. Meyakinkan untuk ayo cepat gitu. Nggak usah debat, udah bawa aja. Karena nanti kita juga berupaya para stroke helper itu kita bekali ini Android ini. Di situ udah ada, kalau ini ada skor-skor di centang gitu, langsung nyala. Oh, stroke. Langsung pencet gitu. Nanti ambulan itu udah connect gitu. Ya kan sekarang zaman digital kan. Iya. Kita harus digitalisasi dari berbagai sektor termasuk
sektor ini, dari stroke helper itu. Mengundang ambulan ya. Iya, Betul. iya. Waduh, DP Mania, tadi saya tertarik, jadi pengen banget minat untuk jadi stroke helper. Iya. Tapi rumah sakit juga ada stroke-nya Code juga. stroke, ya. Iya, ditangani Kode stroke, ya. Iya. Code stroke. Kalau yang lain bolehlah dijadwalin, misal kena paru-paru besok ya jam sekian langsung CT scan gitu. Kalau saya pernah nganter juga saudara Oke. gitu. Tapi kalau yang namanya stroke gak ada nanti jam sekian, menit sekian langsung. Ya, Oke. itu protokolnya gitu. Protokolnya seperti itu ya. Iya. Ya Prof ya benar ya. Karena mendadak itu. Iya. Namanya aja serangan. Iya. Iya, jadi stroke itu bencana, Bro. Sebenarnya stroke itu bencana. Bencana. Accident, bencana. Nah, kalau bencana itu masuk ke kategori kegawat daruratan. Nah, ini loh. Gawat darurat. Artinya ini serius. Serius. Sangat serius. Kenapa serius? Karena membuat fungsi kecacatan yang bisa permanen nantinya. Karena yang diserang otak. Otak. Otak itu sumber segala perintah. Betul, karena kalau yang terserang itu ngatur ngomong nggak bisa ngomong, ngatur mikir nggak bisa mikir. Ini bahaya, Iya. ini bahaya sekali. Maka itulah Iya. serius, harus segera karena kedaruratan, maka ini harus segera ditangani. Nah, itu yang penting. Otak itu memang luar biasa. Ya. Tetapi paling lemah di dalam tubuh kita. Oleh karena itu diberikan tengkorak yang keras, Pelindung, karena pelindung. Hmm. Jadi otak itu paling pinter tetapi paling lemah. Jadi harus diberi pelindung. Jadi kena stroke itu ya sudah hancur itu otaknya. Iya, karena benar. ini sangat tergantung dari itu, Bro, oksigen. Gitu. Mm-mm. Nah, oksigen itu sampai ke sel otak itu kan lewat pembuluh darah. Betul. Sama selain oksigen tadi apa, karbohidrat, glukosa. Glukosa kalau kita di kedokterannya itu. Nah, dua inilah yang nanti akan memberikan istilahnya makan Pada itu otak. pada otak. Nah, nanti ujungnya energi kekuatan energi. Nah, energi inilah yang mengatur otak bisa bekerja dengan baik. Sumbernya tadi oksigen dan glukosa dibawa oleh darah tadi melalui pembuluh darah. Iya. Kalau pembuluh darahnya pecah tersumbat, nah sudah habis. Ya, tersumbat sedikit saja bisa meremen, Iya. melebar. Melebar. Ya, Maka melebar. kalau sumbatan tadi, Prof ya, ada waktu yang memang betul-betul time is brain gitu ya. Karena bisa dipulihkan lagi dari situ. Kalau kurang dari 4,5 jam. Itu yang kita harus semuanya adalah waspada, alert gitu ya. Care gitu ya. Kalau sudah ada stroke di rumah sakit langsung pencet kode stroke kan gitu. Nah, di rumah ya tadi stroke helper harus bermain respon cepat, segera ambulan ke rumah sakit gitu. Kalau di standar di luar mungkin ya Prof ya, itu datang ambulan harus paling enggak 10 menit sampai 15 menit. Ke rumah sakit gitu ya, harus berapa jam udah sampai ke IGD atau gawat darurat. Iya. Nah, di situ kurang dari 60 menit harus sudah masuk suntikan obat tadi. Artinya harinya sangat cepat gini. Iya. Harus lakukan cepat, tapi ini harus dipersiapkan dengan baik itu peralatan, dan penting lagi adalah orangnya yang memberikan pertolongan tadi, mulai dari rumah. Jadi sikapnya tidak boleh asal kelakon itu Ya, tidak boleh. Alon-alon asal kelakon tidak boleh. Tidak boleh, Iya. ini harus cepat. Cepat. Tepat, tapi tepat ya. Nah, oleh karena itu semua harus terlatih. Terlatih berarti harus terdidik supaya diberikan ilmu untuk tahu persis, untuk bisa tadi Prof, cepat, tepat gitu, sehingga terselamatkan, Prof. Maka konsep stroke itu bisa dicegah, bisa diobati, bisa dipulihkan gitu. Nah, itu harus dulu tercapai kalau gitu, Prof. Iya. Itu Bang Indra. Ya. Iya, baik DP Mania. Dan kita kembali lagi nih ke Jambore dong. Oke, Jambore lagi. Astroki. Kita harus gembira ya. Iya, harus gembira. Nah, dokter tugas, ini Jambore Astroki ini mampu menggugah kesadaran masyarakat ini mengenai penyakit stroke ini seperti apa nih, ya?
Jamborinya. Jamborinya. Ya, jadi masyarakat biar tahu atau ya, sadar gitu. Ya. Ini jadi penyakit yang mematikan. Penyakit yang membuat mematikan, tapi membuat kecacatan gitu ya. Mari kita sama-sama apa istilahnya? Waspada ya. Aware, waspada. Gitu. Itulah sebenarnya salah satu tujuan Jambore di situ, kita mengingatkan. Tapi memang tidak hanya selesai saat Jambore sebenarnya. Tapi terus-menerus ya. Makanya kita kan tahun lalu Jambore pertama, ini kedua. Nah, berikutnya barangkali kita pingin Jamborenya tidak hanya nasional saja, tapi bisa saja kok regional, Prof. Bersama-sama dengan katakanlah mana negara-negara tetangga lah kalau kita ajak gitu, Prof. Supaya awareness-nya atau ini semuanya. Karena ini bisa nanti bisa bertukar pikiran, Bro. Jadi tergugah Semuanya, cara pengobatannya, cara mencegahnya, saling tukar di situ. Petugas lapangannya tergugah, keluarganya gitu. Tergugah, lalu kemudian dokternya tergugah, dan peralatannya juga tergugah. Ya, jadi artinya, Prof, Jambore itu tadi tidak sekedar kita juga bergembira gitu, tapi juga bergembira untuk berbagi. Karena di sana nanti ada datang teman-teman pasca stroke, Prof. Insan pasca stroke. Ada nyebutnya stroker, ya, para stroker datang juga. Di situ bisa berbagi kesenangan, berbagi cerita dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita Jambore lebih kita kembangkan lagi dengan regional gitu, negara-negara tetangga, kita bisa berbagi pengalaman di sana seperti apa dalam mencegah stroke, menangani stroke dan seterusnya. Nah, inilah ini kewaspadaan kita dalam bergembira, tapi kita ada tujuan yang terus. Mari stroke-nya jangan nambah terus dong, gitu Pak Gedra. Nah, dokter Tugas, terus kan karena stroke nggak pandang usia kan. Nah, untuk Jambore stroke yang kedua, ini seberapa besar melibatkan anak-anak muda nih? Saya. Ini kayaknya hampir 50-50, Pak. Bahkan lebih banyak. Karena gini, kami ngundang ada mahasiswa dari Fakultas Kedokteran ya. Di Jakarta kan banyak banget tuh. Banyak lah Fakultas Kedokteran ya. Ya, mohon maaf mungkin nanti perwakilan juga yang negeri, yang swasta kita ikutkan. Jadi seperti kami ngundang dari FK Kedokteran Unhan, Universitas Pertahanan, UI gitu ya. Kita kan ya mungkin suratnya belum nyampe ya, mohon maaf kalau Pak Dekan FKUI, Pak Dekan mana Unhan dan Pak Dekan yang lain gitu ya. Tapi kita udah koordinasi secara di lapangan gitu ya. Nah, kemudian pramuka ini kita undang juga anak muda kan? Anak muda pramuka. Mungkin juga di sana ada PMR. masyarakat sekitar ya, Karang Taruna, PMR PMR, UKS mungkin ya. Nah, kita undang juga nanti, Nah, intinya SMA sekitar. Iya, sekitar. Di sana ada yang paling dekat apa SMA 1 ya, SMA 1 Budut. Iya, Budut, SMA 4 ya. Gitu. Terus melingkar lagi lah. Intinya kita juga ingin menyertakan semua komponen ya, stakeholder dan komponen untuk menginformasikan bahwa marilah bersama-sama mencegah stroke secara ekosistem tadi. Karena kita akan membangun ekosistem penanganan stroke berbasis komunitas di kawasan mikro atau wilayahnya masing-masing. Nah, itu Pak Indra. Jadi mudah-mudahan memang ini meriah. Satu lagi ada konser musik juga. Wah, ini musik kampanye stroke kan gitu. Ya, itu Bro. Nanti saya kira ini jadi meriah gitu. Terus ada talk show tentang pengalaman yang mungkin terkena stroke atau yang mendampingi stroke. Ini saya kira perlu diinformasikan dengan baik dan bagaimana mencegah stroke, bagaimana. Nah, di sana kemarin kita rencanakan salah satu topik itu tetap berkarya bersama stroke, gitu. Baik yang orang stroker tadi berkarya terus gitu, walaupun kena stroke, maupun yang pendamping keluarganya gitu sekitarnya, itu juga berkarya terus walaupun kena stroke. Itulah yang semuanya jadi ramah di situ. Baik. Nah, sebelum mengakhiri nih, sebelum nanti Prof juga menyampaikan kesimpulannya ya Prof ya, Dokter Tugas mungkin akan disampaikan pesan atau untuk DP Mania terutama ini harus hadir nih kalau Jadi pesan kami dari Yayasan Stroke Indonesia ya, khusus kalau untuk awareness stroke, mari
bersama-sama mencegah dengan cerdik tadi. Yeah. Kemudian ya silakan yang berkenan mendaftar untuk jadi stroke helper nanti menghubungi kantor Yastrogi ya di Menara Kuningan. Iya. Kemudian ini jambore jangan dilupakan nih. Mari semuanya ayo ikut jambore di sana, bersenang-senang bersama tapi sambil berbagi, bersharing dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia. Mari sukseskan jambore ya, meriahkan jambore dan jambore sukses untuk kita semuanya. Gitu, Bung Indra. Jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Dimulai jam berapa? Dari pagi. Dari pagi deh teman-teman ya. Sampai malam. Jam 7 pagi jam sudah 7 pagi ada acara ya. Sudah ada acara, sudah ada kegiatan. Baik, mudah-mudahan acara sukses. Silakan datang kapan saja begitu. Iya. Sambil menikmati ada pameran KLH kemudian situ. Iya, baik. Di taman situ kan. Iya, di lapangan Banteng ya. Ya. Prof, kesimpulannya Prof di hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa jambore nasional ini untuk peringatan Hari Stroke Sedunia kita jadikan momentum bahwa Indonesia akan bangkit, bukan bangkit menyebar luaskan stroke, tapi bangkit untuk bersahabat dengan stroke. Artinya bersahabat itu yang kena stroke kita tolong, tapi yang tidak kena stroke waspada terhadap stroke begitu. Iya. Baik DP Mania, waduh dokter tugas terima kasih Dr. Majen TNI Purnawirawan Tugas Ratmono, spesialis neurologi, dan saya sang asisten. Prof, terima kasih, kita ketemu di hari Rebuan yang akan datang ya, dengan narasumber yang lainnya ya Prof ya. Oke DP Mania yang mungkin nanti bisa mengikuti tayangan kita secara ulangnya di channel YouTube-nya 134 FM ya. Tinggal dilihat aja di YouTube-nya, dikomentarin, terus juga notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten yang baru. Pastinya DP Mania komentar lah di situ ya. Acaranya berjalan lancar nanti di jam yang kedua ya. Mohon doanya, mohon dukungan semuanya ya. Iya. Jangan lupa datang DP Mania semuanya. Ya. Akhirnya hari Minggu 29 Oktober 2023. Dari jam 7 pagi sampai malam. Dari jam 7 pagi sampai malam, sampai selesai. Akhirnya di Rebuan hari ini Hendra sang asistennya Profesor Haryono Suyono dan dokter tugas. Terima kasih DP Mania, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.